Halo guys, balik lagi di Sika. Gue jadi inget masa lalu gue. Masa lalu ya? Iya. Ini kita mau bicarain masa lalunya salah satu jagoan silat di Hong Kong, bro. Hong Kong ya? Yoi. Bukan Indonesia ya? Bukan. Kirain bahas gua. Udah kan lu? Udah. Gantian. Malam ini kita Aktor laga nih ya? aktor laga. Ini mah legendnya aktor laga di Hong Kong iya, di Hollywood iya Sampai juga. ke Hollywood ya? Sampai ke Hollywood. Luar biasa ini. Dia adalah Jackie Chan. Chan. Aduh. Tapi gue suka sih sama dia. Iya, lucu ya. Lucu kan? Jadi pintarnya dia tuh bela diri dibikin komedi. Betul. Nah, Jackie Chan ini ternyata dia punya masa lalu yang kelam, guys. Nah itu dia. Di luar dugaan Di kita luar ya. dugaan loh. Padahal kalau kita lihat di film-filmnya dia kan jenaka tuh. Jenaka. Kayaknya Orangnya kayaknya baik gitu ya. Baik. Tampangnya kan lugu-lugu gimana gitu. Tapi di luar syutingnya, Di balik itu, ada sesuatu yang kayaknya banyak cerita kita perlu kelamnya. tahu ya. Nah, hal itu sebenarnya kita terungkap juga di bukunya dia yang belum lama terbit. Terbit ya. Judulnya itu Never Grow Up, tepatnya 2018 yang lalu tuh ya. Nah, di situ dia banyak menceritakan mengenai Sisi gelapnya dia. Sisi gelapnya si Jackie Chan. Nah, Jackie Chan sendiri nama aslinya siapa sih? Namanya aslinya dia itu adalah Chen Kong Sang. Chen Kong Sang. Jadi selama ini kan kita taunya namanya Jackie Chan. Jackie Chan. Itu nama panggung aja, guys. Atau Chen Lung. Chen Lung, Chen Lung ya. Kalau orang-orang lama nyebutnya Chen Lung. Chen Lung. Ternyata namanya tuh Chen Kong Sang. Nah, dia lahir di 7 April 1954. Jadi Berarti umurnya sekarang tuh 67 ya. 67 ya. 67. April nih. April ya, bentar Ulang tahun lagi. bulan ini. Nah, dia sebenarnya itu adalah memang dari kecilnya seorang murid yang cukup berbakat Di bidang bela diri ya. seni bela diri. Kayak lu lah, bro. Iya. Cukup berprestasi gitu Ya, kan. karena memang suka dari awalnya itu memang bela diri kan. Karena suka ya. Dari situ dia ternyata berbakat juga. Berbakat. Dia ikut kelompok akrobat namanya Seven Little Fortunes dan dia bersahabat sama 2 orang yaitu Sammo Hung Sama Hung yang gemuk tuh. yang gemuk itu kakak kelasnya sama Yuan Biao itu adik kelasnya. Yan Piao namanya. Dua-duanya nantinya juga jadi aktor terkenal juga. Iya betul. Kan 3 serangkai itu. 3 serangkai. Jadi Jackie Chan tuh tengah ya. Sammo Hung tuh kakak kelas. kakak kelas. Yan Piao itu adik kelas. kelasnya. Nah, jadi mereka nanti juga ada di beberapa film yang bareng-bareng. Iya. Nah, dari situ dia tuh mulai tuh merambah ke Debut pertama filmnya nih ya. debut film pertamanya judulnya Big and Little Wong Tin Bar di tahun 1962. Nah, itu debut filmnya dia lah. Oh, dia juga pernah jadi stuntman, bro. Ya, Di film Bruce Lee itu. film Bruce Lee, Enter the Dragon sama Fist of Fury. Face of Fury, betul. Wah, itu juga keren, bro. Keren. Ini- Jadi waktu Jackie Chan belum tenar tuh memang Bruce Lee udah tenar. Udah kondang duluan Udah ya. kondang, makanya dia jadi stuntman ya kan. Stuntman-nya aja lah, jadi penderita ya. Nah, dari situ memang karirnya si Jackie Chan ini nggak langsung booming sukses gitu ya. nggak kayak si Bruce Lee kan termasuk Langsung, cepet nih. Nah, Jackie Chan itu memang sempat tersendat-sendat juga. Jadi setelah dia mengalami banyak masalah ini itu akhirnya Nah, akhirnya terus jadi ada film yang booming ya. ada film yang booming di tahun 1978, film dia yang membawa dia ke ketenaran. Nah, itu Drunken Master. Drunken Master. Nah, dari situ tuh Baru booming tuh. karirnya melesat lah, bro. Melesat banget. Kayak lu waktu itu apa tuh, bro, yang bikin melesat tuh? Alung gua. Alung ya? Alung. ya. Nah, ini Jackie Chan, filmnya si Drunken Master. Itu juga gua waktu itu nonton tahun berapa? Gua masih kecil kalau nggak salah. Kalau gua sih kalau dia tahun 78 gua belum lahir, bro. Oh, setelah gua umur berapa kayaknya nonton gitu. Kan film itu kadang Iya, tayang-tayang ulang terus ya. diulang-ulang. Nah, di akhir 90-an juga akhirnya si Jackie Chan ini merambah ke Hollywood. Nah, itu dia. Karena dia ngerasa gua udah cukup kondang nih di Iya, Hollywood. betul. Di Hong Kongnya udah kondang. Iya, di Hollywood kayaknya udah bisa terima. Heeh. Karena waktu itu gue pernah lihat di salah satu filmnya Burt Reynolds, kalau nggak salah tuh judulnya Thunderbolts ya. Ya, Thunderbolts ya. Itu Yang film mobil-mobilan itu. Iya, agak komedi kan. Komedi. Nah, si Jackie Chan tuh kalau nggak salah udah jadi sempet kayak peran kecil lah di situ. Iya, betul. Pernah lihat ya. Betul. Nah, di Hollywood sendiri ternyata Jackie Chan Diterima di Diterima, masyarakat ya. iya. Filmnya tuh Shanghai Noon. Shanghai Noon sama Shanghai Nights. Ah, Itu iya. sequelnya tuh. Sequelnya, Shanghai Nights. betul. Ya, itu lucu juga.
Terus yang favorit gue ini bro, Rush Hour. Rush Hour. Aduh, lawan main itu yang negro itu siapa ya? Si Chris Tucker. Chris Tucker, itu juga lucu kan? Itu joget-joget ala Michael Jackson. Lucu. Nah itu orang edan. Sama satu lagi yang terbaru tuh Karate Kid. Karate Kid, terakhir sama anaknya Will Smith ya. Anaknya Will Smith. Pak. Ya. Nah jadi si Jackie Chan ternyata dia cukup sukses di Hollywood. Jadi film-filmnya pun cukup bisa diterima. Iya. Nah di balik cerita suksesnya si Jackie Chan, ternyata ada cerita-cerita dari sisi kelamnya bro. Iya betul. Tadi kan kita cerita prestasinya nih, kesuksesannya dia ya. Kesuksesan dia nih, film-filmnya dia yang kita tahu gitu kan. Ternyata di balik sisi itu, gelap ya, ada sisi gelapnya. Dan gue juga sebagai fansnya Jackie Chan nggak nyangka juga. Nggak nyangka sih. Nyangka. Ya kalau memang Jackie Chan nggak cerita di bukunya sih kita juga nggak nyangka ya. Iya. Nah itu agak mengejutkan. Ternyata melalui bukunya ini dia juga mengungkapin kalau dia tuh ternyata seorang alkoholik. Alkoholik gara-gara film itu kali Drunken Master itu. Kejadian dia Terus-terusan dia. terlalu apa? Meresapi. Perannya ke bawah. Bahkan dia tuh alkoholiknya tuh sampai minum alkohol seperti kayak minum air putih. Waduh, berarti nggak mabok-mabok ya? Gila kan? Nggak tahu dia minumnya apa ya? Mungkin ada Martel, mungkin ada. Enggak lah, Ciu dia. Ciu ya. Arak putih bro. Nah, ada yang lebih parah lagi guys. Selain dia suka alkohol, ternyata Jackie Chan ini juga dia suka ke tempat prostitusi. Ke belakang. Nah, jadi Jackie Chan itu mengaku kalau dia itu suka meniduri wanita-wanita yang ada di tempat prostitusi. Berarti dia hyper ya? Hyper. Namanya kita ganti. Bekian sek. Orang Sunda masih ngerti ya. Nah, jadi si Jackie sendiri bilang dia suka ke tempat gitu karena memang ya kalau kata gue sih cakep-cakep bro. Dan melayani ya. Melayani dengan baik. Ya jelas lah dibayar ya, harus melayani lah, gila lu. Dia kayaknya kurang puas kali gitu, gimana. Tapi kalau gua rasa sih mungkin dia hyper lah mungkin ya. Hyper kayaknya. Nah, yang parahnya lagi, walaupun dia udah terkenal, udah banyak diketahui orang banyak, dia tetap berani bro. Berani ya? Berani datang ke tempat mungkin kayak kalau ke dia di Surabaya ke Doli gitu ya. Kalau di Bandung di Black Sari. Sari Black. Nah jadi kurang lebih seperti itulah. Jackie Chan ini suka sama hal-hal yang seperti itu. Suka banget gitu ya. Karena kan ini bertolak belakang sama perannya dia di film-film. Iya, kayaknya lugu gitu ya. Jagoan gitu kan. Biasa jagoan nggak kayak gitu gitu. Dia berarti jagoan juga di ranjang bro. Bisa jadi. Ya kan? Nah guys, nggak itu doang. Ternyata hal-hal negatif ini juga berimbas ke kehidupan rumah tangganya. Jadi ternyata Jackie Chan ini juga dia tuh suka KDRT sama istrinya. Betul, istrinya. Itu gak nyangka loh gua. Nggak nyangka sih sampai KDRT ya. Mungkin karena jago itu jadi kebawa atau gimana bro? Kalau lu enggak ya? Lu enggak. Gua tahu, gua yakin lah. Gua istri bro. Ya. Takut ya? Ikatan takut istri. Hati-hati dikemplang pakai panci. Nah istrinya yang namanya Joan Lin ini memang mengalami KDRT beberapa kali. Bahkan waktu anaknya si Jackie yang namanya JC masih kecil ya. Pernah dipukul juga. Terus dilempar gitu ya waktu kecil ya. Dilempar waktu kecil. Nah si Jackie emang ngakuin ini di bukunya. Memang dia tuh istilahnya kurang bisa mengendalikan emosinya dia ya. Betul. Jadi kalau lagi berantem sama istrinya, jadi dia main tangan bro. Iya KDRT kan. KDRT. Nah yang gua salut tuh apa bro? Istrinya. Nah, sekarang udah dia dipukulin sama KDRT kan. Tahu lagi istilahnya si suaminya tuh tukang main cewek kan. Tapi dia masih mengampuni, bro. Mengampuni. Nah, ini terbukti lagi dengan kejadian si Jackie Chan ini ketahuan selingkuh. Ketahuan selingkuh, bro. Jadi di tahun 99 itu dia punya anak dari hasil perselingkuhannya. Dia selingkuh dengan ratu kecantikan Hong Kong, namanya Elaine Ng. Elaine Ng ya? Elaine Ng dan punya anak namanya Eta Ng. Eta Ng, cewek tuh? Namanya cewek. Nah, tapi si anaknya ini memang nggak diakui sama Jackie Chan. Sampai hari ini nggak diakui. Sampai hari ini ya? Karena si Jackie Chan ini ngerasa dia bersalah, akhirnya dia minta maaf. Tapi dia minta maaf ini bukan karena semena-mena dia ketahuan bro. Ternyata si istrinya kayak lu bilang tadi,
Istrinya ini baik banget. Baik banget ya. Baik banget karena dia mengampuni dan memaafkan si Jackie ini. Nah itu dia. Jadi mau terima Jackie kembali nih setelah itu luar biasa. Kejadian ini. Itu luar biasa. Padahal udah punya anak sama orang lain, bro. Iya. Ya kan? Hebat. Itu keren sih ya. Keren. Nah, anaknya hasil perselingkuhan. Dari perselingkuhan tadi ya. Eta Eng tadi ya. Eta Eng ya. Eta Eng itu memang dia ternyata penyuka sesama jenis, bro. Efeknya ya dari nggak diaku sama Jackie Chan ya. Mungkin bisa jadi bisa jadi ya. Mungkin dia jadi benci laki-laki, bro. Iya. Dia belum lama juga dia bikin statement kalau dia itu memang penyuka sesama jenis dan di media dia memperlihatkan dia memang punya pacar cewek juga gitu, bro. Iya. Ya mungkin ya itulah kurang lebih seperti itulah. Dia memang dari lahir tinggal sama ibunya. Dan dia punya ayah tiri, makanya nama panjangnya itu Eta Eng Kuk. Eta Eng Kuk. Ada Kuknya itu, jadi itu nama keluarga si bapak tiri. Bapak tiri ya. Walaupun si Eta ini tahu Jackie itu ayah biologis ya, tapi dia nggak terlalu peduli, bro. Iya. Karena dia ngerasanya Jackie ini nggak pernah ada dalam hidupnya. Nah itu. Jadi dia juga ngerasa dia tertolak dia kan, tertolak dari ayah kandungnya sendiri. Bener. Kan. Ya itu mah bawah sadarnya pasti ada lah ya. Ada lah, pasti ada lah. Dia ngerasa Jackie bukan bagian dari hidup gue juga, ngapain gue pikirin gitu kan. Betul. Nah, jadi kita balik lagi guys ke si Jackie-nya. Jackie Chan memang di Hollywood sukses, di Hong Kong sukses, banyak duit kan, banyak duit. Jadi dia tuh punya salah satu kejelekannya lagi nih. Salah satu kejelekan ya, bisa dibilang lah. Dia itu suka hambur-hamburin uangnya. Foya-foya. Gue juga nggak tahu dia tuh kayak gitu. Iya, gue juga nggak tahu sih. Ya kalau memang Jackie nggak cerita, kita nggak tahu ya. Karena kan Jackie ini memang masa-masa kemasan dan kondangnya itu bukan kayak di zaman sosial media sekarang nih. Iya. Jadi kita nggak bisa pantau betul. Kalau misalkan zaman dulu dari sosial media mungkin kita, waduh Jackie mah terbalik. Bener. Terbalik itu nggak bener. Jadi bahkan kekayaan yang dia dapat dari hasil kerja kerasnya ini, dia jadiin ini buat ajang balas dendam buat orang-orang yang suka ngerendahin diri dia ya. Jadi banyak orang memang meragukan dia dulunya. Makanya dia tunjukin show off gitu kan. Dia gue lihat foya-foya nih gitu kan. Gue juga bisa gini, gue juga kaya gitu. Jadi lumayan juga nih Jackie ya, dari sisi gelapnya tuh yang kita nggak nyangka ya. Ya, tapi memang hebatnya Jackie, gue bilang sih dia mau mengakui itu ya. Dia ceritain di buku autobiografinya ini Never Grow Up, dia ceritain semua kebaikan dan keburukannya. Iya, betul. Dan sebenarnya mungkin nggak semua orang bisa jujur seperti ini ya. Betul. Mungkin kalau kata gua pribadi sih ya, istilahnya mungkin Jackie ini bisa akhirnya dia berubah atau bertobat gitu kan, atau mengakui semua kejelekan dia tuh dari sosok istrinya ini, bro. Ya, istrinya yang tahan. Istrinya sampai sekarang masih gitu kan. Masih sama dia ya. Iya kan, tahan banting, tahu dia begini begitu, mau memaafkan, mau memaafkan, mau terima dia kembali. Luluh juga hatinya ya. Mungkin Jackie juga udah bertobat, jadi orang yang lebih baik. Betul. Nah, bro, istilahnya kan Jackie ini kan kaya nih. Kaya. Nah, kekayaannya berapa nih, bro? Nah, Jackie Chan ini dari hasil dia berkarir di Hollywood dan Hong Kong, dia tuh memiliki kekayaan 350 juta US dollar perkiraan. Itu sekitar 5 triliun rupiah. Kurang lebih 5 triliun. Dia juga punya aset-aset rumah mewah ya gitu ya, properti ya, di Beverly Hills loh. Beverly Hills, rumah, apartemen, wah di mana-mana deh, asetnya banyak. Dia juga mobil-mobil mewah ya. Punya mobil mewah ya kayak Lambo, Bentley, wah itu mah udah standar superstar lah. Sama dia punya satu lagi, bro, jet pribadi. Kan? Iya, kayak nilai 20 juta US kayak dollar. Cristiano Ronaldo ya. Iya. Gua mau kemana tinggal cus. Nah, bro, di balik kekelaman hidupnya Jackie Chan di masa lalu, ternyata dia mau mengakui itu, jujur kepada keluarganya dan sekarang kepada publik ya. Kepada publik dia berani. Even dia minta maaf kepada keluarganya atas kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ya ternyata memang intinya walaupun kita udah punya masa lalu yang kelam dan buruk, bukan berarti masa depan kita habis ya, bukan berarti masa depan kita akan jelek juga ya nggak? Betul. Jadi intinya itu adalah keluarga, bro. Keluarga, iya benar. Jadi punya keluarga yang luar biasa nih ya. Betul. Seorang istri yang mau memaafkan, betul bro. Berani memaafkan, itu yang membuat ya hati Jackie Chan jadi luluh gitu. Keren sih, gue bilang istrinya ya. Ya berarti ya mungkin hikmat yang kita mungkin bisa simpulkan, ya keluarga. Cintailah keluargamu. Cintailah keluargamu itu. Jadi sebejat-bejatnya apapun juga, ya tetap harus cintai keluarga ya. Kembalilah ke keluarga. Kembali ke keluarga ya. Jangan keluarga orang. Jangan keluarga orang.
Oke guys. Sekian dulu cerita dari kami berdua. Kalau memang suka dengan cerita ini, tolong dikasih like-nya. Jangan lupa subscribe, Share ke teman-teman, kasih komen juga ya. Kasih kita masukan juga mau dibawain apa. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.